pagi hari ini Tuhan, janji-Mu Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Janji-Mu Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Janji-Mu 2-3 orang berkumpul Engkau hadir. Bahkan saat kami seorang diri pun Engkau menyertai kami. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Lewat kebenaran firman-Mu. Berikan ya Bapa hati yang rendah, hati yang lembut, yang menerima firman-Mu dengan tulus dan kemurnian. Sehingga firman-Mu itu Tuhan menasihati kami, membangun, menegur kami, memulihkan kami, menguatkan kami, bahkan menyembuhkan kami. Sehingga kehidupan kami berkemenangan, hidup kami diberkati, hidup kami berdampak Tuhan. Hidup kami memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih. Kami mematakan setiap maut penguasa di udara, roh jahat, kuasa kegelapan yang menghambat dan menghalangi kami dalam memberitakan dan mendengar firman Allah. Kami patahkan kau setan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini Roh-Mu bekerja secara bebas di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu dengan antusias. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorak sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya. Saya bersuka cita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat pagi hari ini, biar kebenaran firman Tuhan menjamah dan memberkati kita sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Allah berkarya melalui keluarga Anda. Allah berkarya melalui keluarga Anda. Saudara, dari sejak zaman purbakala Allah berkarya lewat keluarga. Tuhan berkarya atas dunia ini lewat keluarga Adam dan Hawa. Lalu saudara, ternyata Adam dan Hawa gagal. Orang bilang gatot, gagal total. Jatuh dalam dosa, dikutuk, diusir dari Taman Eden. Mereka terkatung-katung. Akhirnya ada 2 keturunan. Keturunan Kain dengan keturunan Habel. Yang satu dilanjutkan oleh Enos, keturunan orang benar. Yang satu keturunan yang sangat buruk dan tidak teratur. Akhirnya keturunan yang benar itu Tuhan pakai satu keluarga yang bernama siapa? Nuh. Tuhan pakai Nuh dengan 3 anaknya, saudara, dan menantunya. Supaya apa? Allah pakai secara luar biasa. Lalu setelah Nuh lewat, Allah pakai keluarga Abraham. Singkat cerita, waktu Yesus lahir pun Allah pakai keluarga Maria dan Yusuf. Jadi jelas sekali Allah berkarya melalui keluarga. Saudara, coba klik. Saya berharap minta tolong multimedia bisa benar-benar menayangkan ini supaya kita konsentrasi ke sini ya, jangan ke saya, saudara-saudara. Allah berkarya melalui keluarga Anda. Ini foto saya dan keluarga, sengaja. Coba kita baca 1, 2, 3. Ada 2 lembaga yang paling mempengaruhi pertumbuhan iman seseorang, bahkan generasi. Jadi setiap generasi, setiap orang saudara, itu sangat dipengaruhi oleh 2 lembaga ini. Klik berikutnya, lembaga apa itu? Lembaga itu bernama gereja, dan yang satu lagi apa? Keluarga. Gereja dan keluarga. Saudara, kita punya dua-duanya, gereja dan keluarga. Sayang, di luar sana hanya keluarga tapi tidak punya gereja. Artinya lepas dari persekutuan anggota tubuh Kristus. Klik berikutnya. Allah berkarya melalui gerejanya. Melalui gerejanya agar apa? Supaya apa? Umat Allah bertumbuh melalui iman. Melalui apa? Ibadah. Seperti kita hari ini. Lewat pengajaran, PA, SOM, SPK, SPY ya saudara-saudara. Lewat seminar-seminar, lewat pengajaran. Lewat apa lagi? Khotbah-khotbah. Lewat apa lagi? Persekutuan. Persekutuan. Ibadah dewasa muda, ibadah kategorial yang lain. Saudara, baik youth, teen, sekolah minggu. Tuh.
ibadah kaum pria, ibadah kaum wanita, persekutuan terus. Bahkan komsel-komsel, persekutuan. Lalu doa dan lain-lain. Gereja sudah berkarya melalui ini. Gereja sudah berkarya bersama-sama dengan Allah. Allah berkarya sudah melalui gerejanya. Sudah. Dari sejak dulu gereja berdiri, Allah berkarya melalui ibadah, pengajaran, khotbah, persekutuan, doa. Jadi ya jangan menuntut gereja, gereja sudah melakukan sebisanya, saudara-saudara. Sekarang apa? Allah berkarya melalui keluarga. Bagaimana? Coba klik berikutnya. Allah berkarya melalui keluarga. Allah menugaskan keluarga untuk apa? Bertanggung jawab membentuk generasi ilahi. Dengan cara apa? Mendidik dan mengajar mereka. Siapa yang bertanggung jawab untuk generasi? Keluarga. Dengan cara mendidik dan mengajar mereka. Untuk mereka menjadi orang besar. Jadi saudara, saya diberi tanggung jawab untuk mendidik anak saya. Josia Johan Dika Brilliance Militia Christi. Yang ini Josh Griffin Brightly Militia Christi. Saya harus bertanggung jawab atas hidup mereka. Dengan cara bukan hanya memelihara. Kasih oncom, tempe, tahu, puyung hai. Bukan. Tetapi harus dengan cara apa? Mendidik dan mengajar mereka. Itu tanggung jawab keluarga. Klik berikutnya. Coba kita baca 1, 2, 3 sampai sini ya. 1, 2, 3. Cara terbaik membentuk dan mendidik generasi adalah dengan apa? Memberikan teladan hidup. John Maxwell pernah berkata bahwa intimidasi, tekanan, atau pukulan, hajaran tidak mengubah seseorang. Yang dapat mengubah seseorang adalah teladan hidup. Jadi di sini perlu seorang bapak sebagai bapak menjadi teladan. Seorang ibu sebagai ibu menjadi teladan. Seorang ayah, seorang atau orang tua wajib menjadi teladan dalam kehidupan. Jangan memerintahkan anak, nak belajar, dia sendiri nonton TV. Tidak memberi teladan. Sebelum memerintahkan anak baca buku, papanya lebih dulu ambil buku. Sudah 5 menit, 10 menit baca buku baru bilang, nak baca buku. Lihat papa. Maka kalau kita nonton film India, anak kita belajar, benar-benar berbeda sekali. Salah satu sarananya untuk memberikan teladan hidup, mendidik dan mengajar mereka melalui apa? Mesbah keluarga. Mesbah keluarga. Di dalam mesbah keluarga lah kita mendidik anak kita supaya mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Berkembang imannya, rohaninya, bertumbuh dalam karyanya. Saudara, sayang sekali orang Kristen tidak menyadari hal ini. Seringkali berpikir bahwa pertumbuhan iman, pengenalan akan Allah dari anak-anak kita, tanggung jawab gereja, tanggung jawab pendeta, tanggung jawab ketua komsel. Padahal untuk mengenal Allah, tanggung jawab keluarga di dalam mesbah keluarga. Mengapa? Di gereja ibadah hanya 2 jam. Firman Tuhannya kurang dari 1 jam. 45 sampai 50 menit. Bagaimana mengubah mereka sedemikian rupa? Persekutuan doa. Ibadah kaum pria hanya 2 jam. Ibadah, tepuk tangan, duduk sedikit, tepuk tangan, kesaksian sedikit, tepuk tangan, firman Tuhan sedikit, doa berkat pulang. Hanya 2 jam. 24 jam anak hidup di mana? 24 jam anak hidup di mana? Dalam keluarga. Siapa yang bertanggung jawab atas 24 jam itu? Papa, mama, orang tua, keluarga. Bagaimana kita menuntut anak kita takut Tuhan, sedangkan kita tidak mendidiknya dalam takut akan Tuhan?
Bagaimana kita menuntut anak kita pacaran yang benar, hidup yang benar. Sedangkan kita tidak mendidik anak kita dalam takut akan Tuhan, hidup yang benar, hidup yang kudus di dalam Tuhan. Kita menuntut anak kita sukses, tapi dalam keluarga kita tidak mendidik anak kita sukses. Kita kalah dengan orang-orang sore hari, orang bilang maghrib. Sore hari, orang dikumpulkan, keluarga dikumpulkan, anak-anak dikumpulkan untuk membaca Al-Quran. Mereka rela bayar untuk panggil supaya anaknya bisa baca. Adakah dari antara kita panggil guru khotbah, panggil pendeta, panggil orang yang sekolah Alkitab untuk mengajarkan anak kita kursus meneliti Alkitab, kursus membaca Alkitab, kursus saudara-saudara untuk mengerti Alkitab dengan penuh, kursus untuk bagaimana karakter dan kehidupan sesuai dengan firman Allah. Kagak ada yang begitu. Malah pendeta datang pun, cepat pulang Pak Pendeta, cepat pulang. Saya mau nonton bola. Cepat pulang Pak Pendeta, cepat pulang. Karena kami mau jalan-jalan ke mall. Bagaimana gereja, saudara, sudah berusaha lewat khotbah. Gereja sudah berusaha lewat persekutuan. Gereja sudah berusaha lewat pengajaran, doktrin-doktrin, ajaran-ajaran, komsel, SPK, semua saudara. Sudah lakukan, jangan tuntut lagi gereja sekarang. Gereja sudah bekerja. Tetapi sekarang giliran kita dalam keluarga bekerja. Bangun mesbah bagi Tuhan. Sebab di mesbah bagi Tuhan itulah ada ajaran Alkitab. Kita terlalu banyak nuntut anak kita sukses. Padahal kita tidak pernah memperlengkapi dan mengajar mereka untuk hidup sukses. Kita menuntut mereka pacaran yang benar, takut Tuhan, hidup takut Tuhan dan mengasihi Tuhan. Padahal kita tidak pernah memberi contoh dan mengajar bagaimana mereka hidup takut Tuhan. Saya berkata sekolah minggu tidak cukup, Bapak Ibu, sekolah minggu tidak cukup. Sekolah minggu hanya 1,5 jam, itu pun nyanyi King Kong badannya besar, kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembahyang. Enggak cukup. Dalam kehidupan sehari-hari yang Alkitab katakan ajar waktu mereka berjalan, ajar waktu mereka tidur, ajar waktu mereka sedang mau makan, ajar mereka sedang dalam posisi apapun, ajar mereka. Itu tugas tanggung jawab keluarga. Gereja tidak bisa terjun 24 jam. Uang pendetanya juga punya anak. Pendetanya juga punya istri. Pendetanya juga kalau di daerah jadi tukang ojek dan nyadap karet, bayangkan. Supaya apa? Supaya mereka juga hidup. Karena tidak cukup dari uang jemaat. Mereka ada yang mengajar seperti Pak Hakim. Terlalu sibuk. Tanggung jawab siapa? Jelas keluarga. Klik Pak berikutnya Pak. Coba kita lihat Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai 22. Yang dicatat di sini soalnya hanya ayat 20, jadi kita harus buka baca Alkitab kita. Ini dipaksa namanya. Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai 22. Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Nanti dilanjutkan pasal 9 ayat 1-nya. Perhatikan pelan-pelan ya baca Alkitab. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Apa itu mesbah? Tempat korban bakaran.
mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, ketika Nuh bertindak untuk membangun mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan persembahan, Tuhan mencium persembahan yang bau harum itu. Ia berfirman di dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk. Jadi dilepaskan kutuk dari bumi ini ya. Karena manusia, karena sekalipun yang ditimbulkan dalam hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Mengapa Tuhan membebaskan kutuk dan tidak membinasakan lagi? Apa penyebabnya? Karena Nuh membangun mezbah bagi Tuhan. Ayat 22, selama bumi masih ada, tidak berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Artinya bahwa perjalanan bulatan bumi ini akhirnya teratur kembali. Masih ada, tidak henti-hentinya musim menabur, musim menuai. Tidak henti-hentinya dingin dan panas, kemarau dan hujan, silih berganti siang dan malam. Artinya teratur kembali saat kita mempersembahkan persembahan. Apa akibat selanjutnya? Pasal 9 ayat 1. Lalu Allah apa? Itu perlu digaris bawahi. Lalu Allah memberkati Nuh. Jadi sebelum mempersembahkan persembahan, korban bakaran, Nuh diberkati enggak? Belum. Ayat 9 ini Allah memberkati Nuh. Dulu berkat-berkat Nuh sebelum persembahan ini ada berkat-berkat khusus. Tapi saat dia mempersembahkan itu, dia diberkati. Coba balik lagi ke slide. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban di atas mezbah itu. Mempersembahkan korban. Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Apa yang kita dirikan tiap hari? Apa yang kita lakukan di gereja Tuhan tiap hari? Apa yang kita lakukan di rumah tangga kita masing-masing? Harusnya kita mendirikan mezbah bagi Tuhan. Klik berikutnya. Lihat gambar ini. Nuh bersama dengan anak-anaknya menghadap Tuhan bersama. Lalu pada saat mereka membangun mezbah ini, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhi bumi. Kembali lagi ya, berkat ini untuk siapa ini? Ayat ini. Adam dan Hawa beranak cuculah dan berkuasalah atas bumi ini. Jadi kembali lagi pada awalnya, dipulihkan lagi. Pada saat apa? Kita membangun mezbah. Bawa anak, istri kita, menantu kita menghadap Tuhan. Karena Tuhan sumber berkat, sumber pertolongan, sumber mujizat, sumber anugerah. Bawa seluruh keluarga kita. Klik berikutnya. Prinsip yang sederhana. Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Itu prinsipnya. Apa yang kita bangun, itu menentukan bagaimana berkat yang terjadi dalam hidup kita. Coba yang kuning ini kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika keluarga kita membangun mezbah keluarga, maka Allah akan memberkati keluarga kita. Klik berikutnya. Dengan adanya mezbah keluarga ini, Tuhan memberkati dan mempersatukan seluruh keluarga. Jadi Yafet, Sem, Ham dengan istri-istri mereka bersatu menghadap Tuhan. Yang putih ini kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Membangun mezbah keluarga adalah kunci membangun keluarga yang kuat dalam Tuhan. Saudara, ternyata kekuatan dari seorang anak, kekuatan dari sebuah generasi tergantung dari keluarganya. Kalau keluarganya membangun mezbah, keluarganya kuat. Dan keluarga yang kuat menghasilkan generasi yang kuat. Lihat seorang ayah mengajak istrinya, anak-anaknya untuk baca Alkitab. Ini yang disebut mezbah keluarga. Harus. Klik berikutnya.
Sebetulnya apa mesbah keluarga? Dari tadi kita sudah berbicara. Mesbah itu artinya tempat korban dipersembahkan. Jadi korban bakaran dipersembahkan. Kalau mesbah keluarga ditambah keluarga berarti tempat di mana keluarga mempersembahkan korban. Yaitu hidupnya sendiri kepada Tuhan. Seperti Nuh mempersembahkan persembahan sebagai bentuk penyembahan. Demikian dalam mesbah keluarga merupakan bentuk penyembahan yang dilakukan keluarga kepada Allah. Jadi suami istri membawa anak-anak mereka kepada Tuhan. Hidup untuk menyembah dan mempersembahkan apa yang mereka miliki untuk kemuliaan Tuhan. Klik berikutnya. Bagaimana cara membangun mesbah keluarga? Ulangan 6 ayat 7, habis 6, 7 biasanya memang. Ulangan. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau apa? Duduk di rumahmu seperti ini, duduk di rumah. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, mungkin di mobil di mana. Apabila engkau apa? Berbaring mau tidur. Dan apabila engkau bangun tidur. Jadi mulai dari bangun tidur. Mulai dari berbaring bangun tidur, duduk-duduk, berjalan, dimanapun kita harus mengajarkan anak kita dalam takut akan Tuhan. Berulang-ulang, berulang-ulang. Garis bawahi kata berulang-ulang. Saya di mobil dari sejak Joshua Josh Griffin kecil, kita punya buku-buku di mobil diselipkan di antara jok itu, saudara-saudara. Supaya bisa baca, lalu kita diskusikan di jalan. Bagaimana pendapat Joshua, bagaimana pendapat Griffin, kerja keras itu apa, kita bahas sampai pada tujuan. Pada saat kami ke Bali bersama dengan anggota gereja, saudara-saudara, ada 14 orang tur ke Bali, saudara-saudara. Apa yang kami lakukan di mobil, baca Alkitab, saudara-saudara, menjelaskan kebenaran-kebenaran firman Tuhan terus menerus. Artinya apa? Dimanapun kita berada, kita tetap, saudara-saudara, membangun mesbah keluarga. Klik berikutnya. Ini kita mau melihat manfaatnya. Apa manfaat untuk mesbah keluarga, Pak Apin? Apa saja manfaat mesbah keluarga? Yang pertama tadi, menghadirkan Allah dalam keluarga. Jadi mesbah keluarga itu menghadirkan Tuhan. Hadirat Allah turun atas keluarga kita. Menghadirkan Allah dalam keluarga kita. Mengapa harus menghadirkan Allah? Sebab Allah yang bisa mengampuni, Allah yang bisa menolong, Allah yang bisa menopang, Allah yang bisa melakukan mujizat, Allah yang bisa mengangkat seseorang, Allah yang juga bisa yang merendahkan. Di tangan Allah lah kuasa langit dan bumi itu ada di dalam Yesus Kristus. Maka mesbah keluarga menghadirkan Allah dalam keluarga. Bagaimana keluarga kita sukses? Bagaimana keluarga kita berhasil? Bagaimana keluarga kita bisa hidup benar? Bagaimana keluarga kita menjadi panutan dan teladan? Kalau Allah tidak hadir dalam keluarga kita. Dan jika Allah hadir dalam keluarga kita, maka saudara-saudara, kedamaian, sukacita, berkat-berkat, anugerah, kutuk tadi dipatahkan. Tidak ada lagi hukuman untuk daerah atau bumi ini dengan kebinasaan. Tidak ada lagi. Dan dipulihkannya setiap musim. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita. Caranya bagaimana? Supaya Allah hadir dalam keluarga. Bangun mesbah keluarga. Ayo suami-suami, ajak istrimu, ajak anak-anakmu untuk baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, saling mendoakan, dibahas firman Tuhan, saling menasihati di sini, saling menghibur di sini. Ayo ajak suamimu, ajak anak-anakmu untuk membaca Alkitab. Ini yang disebut mesbah keluarga di zaman sekarang. Bukan lagi mempersembahkan korban seperti dulu. Sebab mempersembahkan korban seperti dulu, Kristus sudah berkorban buat keluarga kita.
Dia anak domba Allah sudah mati bagi mezbah keluarga kita. Sekarang kita menyediakan waktu untuk Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, berkumpul bersama, meneliti firman Allah. Dan bila Allah hadir, 2-3 orang berkumpul seperti ini, Allah hadir. Tidak ada yang sukar bagi keluarga ini untuk maju. Tidak ada yang sukar bagi keluarga ini untuk hidup diberkati. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan berkarya. Katakan amin. Jika Allah hadir dalam keluarga itu. Yang kedua, untuk apa kita kumpul-kumpul seperti ini? Membangun mezbah keluarga bersama dengan istri, anak saling mendoakan. Untuk apa? Menciptakan suasana ilahi. Ciptakan suasana ilahi. Suasana ilahi itu suasana damai sejahtera. Damai yang diberikan sangat besar. Ada damai dalam keluarga itu. Suasana surga turunlah, haleluya. Zaman dulu nyanyinya begitu. Suasana surga turunlah, haleluya. Jadi pada saat kita berbakti dalam nama Tuhan, suasana Allah, suasana surga turun, suasana ilahi turun atas keluarga kita. Saya berkata, kalau orang Kristen yang jarang berdoa bersama dengan istri dan anaknya, pasti suasananya perang melulu. Orang Kristen yang tidak suka berdoa bersama dengan istri dan anak-anaknya, suasananya bukan suasana ilahi, bukan suasana sorga. Maka tidak heran saudara-saudara, dalam statistik Indonesia meningkat perceraian 400%. Kenakalan remaja lebih dari 100% meningkat. Di Amerika saudara-saudara 38% para hamba-hamba Tuhan saja, keluarga hamba Tuhan, saudara-saudara, banyak yang selingkuh. 77% saudara-saudara, mereka tidak membangun mezbah keluarga, suami istri tidak saling mendoakan, anak-anak tidak saling mendoakan, 77%. 95% keluarga-keluarga di Amerika tidak berdoa bersama dengan istri dan anak-anaknya. 95% loh. Berarti cuma 5% saja keluarga-keluarga Kristen yang membangun mezbah bagi keluarga. Maka khotbah ini harus dikhotbahkan. Ayo bangun mezbah keluarga. Ajak istrimu, ajak suamimu, ajak anak-anakmu. Ayo berdoa bersama. Supaya apa? Suasana sorga turun. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu. Jadilah, datanglah, jadilah. Saudara, kehendak Allah dan kerajaan Allah jadi. Itulah suasana sorga. Tapi kalau suasana ilahi tidak ada, berarti kebalikannya. Maka heran berselisih, bercerai, berantem, ribut, saudara-saudara. Tuntut, menuntut. Bahkan sekarang kok gemar sekali bunuh anak sekarang. Ya saudara. Ini sudah kerasukan apa nih saudara-saudara dunia ini. Baru-baru yang lalu ditemukan lagi. Dipikir boneka itu anak saudara-saudara. Dibunuh, dimasukkan ke plastik, dibuang saudara-saudara ke sungai. Baru ditemukan lagi saudara-saudara. Parah sekali. Kenapa seperti itu? Tidak ada mezbah keluarga dalam keluarganya. Tidak ada doa. Kita tidak bisa menuntut anak ini sukses nih. Kalau kita tidak bimbing. Kita tidak menuntut anak ini sukses nih. Anak pertama, ini anak kedua, anak ketiga ini sukses. Wong kita nggak tuntun mereka. Bagaimana mempelajari Alkitab, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Kita dituntut sebagai orang tua. Bagaimana bisa mendidik dan mengajar anak dalam takut akan Tuhan. Yang ketiga, apa manfaat dari mezbah keluarga? Membuat anak-anak kita berakar kuat dalam iman dan firman. Nah kalau saya ini begini ya. Papa saya kan penjudi. Guru kungfu. Plus dukun Buddhis. Kira-kira apa kalau kumpul ya?
ngajarnya ceki, gaplean. Stres. Bagaimana anaknya bisa sukses? Bagaimana keluarga kami? Dan salah satu saya bisa jadi hamba Tuhan. Kakak saya bisa jadi hamba Tuhan sekarang. Melayani Tuhan. Beberapa menantunya sudah jadi pendeta. Kenapa bisa begitu? Waktu papa saya sakit, Tuhan menegur papa saya. Dan saya menginjili papa saya. Kalau bukan saya yang mengasihi papa saya, siapa lagi? Supaya papa atau keluarga kita tidak masuk neraka. Siapa lagi yang mengasihi mereka? Saya menginjili papa saya 1 tahun. Dan akhirnya papa bertobat. Waktu papa bertobat saudara-saudara, dia mengadakan mesbah keluarga. Dia punya 11 anak, 11 menantu saudara-saudara. Dia umumkan hari Sabtu ada ibadah di rumah. Yang dianggap menantu datang, kalau mau dianggap menantu. Cucu-cucu datang. Apin mau khotbah. Saya anak ke-9 saudara. Belum nikah lagi waktu itu. Harus khotbah di depan orang. Di depan keluarga. Termasuk di depan papa dan mama. Itulah pertama kali keluarga kami membangun mesbah keluarga. Mulai satu-satu bertobat. Mulai satu-satu bertobat. Mulai satu-satu bertobat. Sampai sekarang keluarga kami tetap mesbah keluarga besarnya. Keluarga Yo khusus papa dan anak mama ada sampai saat ini. Kita akan berkumpul tanggal 22 Agustus nanti. Karena sudah dilaksanakan yang lalu. Keluarga Ratu Edo, istri saya juga gak mau kalah. Kumpul keluarga besarnya. Tadi malam sudah kumpul bersama-sama. Mesbah keluarga Ratu Edo. 65 orang. Itu sih khotbah ya 65 orang. Atau ibadah. Iya memang ibadah tapi keluarga. Saudara-saudara. Disitulah saling membangun, saling menguatkan, saling menghibur. Membahas Alkitab, saudara-saudara, visi ke depan. Dan dicetuskan akan buat mesbah keluarga di Jogja. Jadi mereka keluarga yang di Jogja juga ikut bentuk mesbah keluarga di Jogja. Dan ini yang dari Jakarta akan 22 orang pergi ke sana untuk mendukung yang di Jogja supaya berakar kuat dalam iman dan firman. Kenapa saudara-saudara? Aduh, ngeri sekali keluarga-keluarga sekarang. Hancur saudara-saudara. Ada satu keluarga di Bekasi itu ya saudara-saudara. Dia ada main dengan wanita lain. Atau wanita idaman lain. Supaya tidak dilarang oleh istrinya dibunuh saudara-saudara. Dia sendiri yang teriak-teriak, aduh istri saya dibunuh orang, istri saya dibunuh orang. Akhirnya dia yang dipenjara karena dia yang bunuh. Supaya dia kawin lagi maksudnya, hartanya dia ambil. Benar-benar saudara. Kenapa bisa begitu? Jelas tidak ada doa itu dalam keluarga itu. Jelas tidak ada firman dalam keluarga itu. Lalu dipimpin apa? Jelas dalam keluarga itu tidak ada kehadiran Allah. Jelas dalam keluarga itu tidak ada suasana sorga. Bunuh makanya. Kayak film zaman dulu Hari Anggara itu saudara-saudara. Dipukul, dihajar, disikat. Jelas tidak ada hadir Allah berkarya di situ. Kenapa? Bukan Allahnya tidak hadir. Tapi tidak menghadirkan Tuhan. Keluarga itu. Tidak membiarkan Tuhan hadir memimpin keluarga itu. Setiap tahun kami membangun keluarga. Tema-temanya dalam gereja keluarga yang unggul, keluarga yang berdampak, keluarga yang harmonis. Dan retreat ini temanya keluarga yang berkarya. Untuk tema-tema itu saya menciptakan lagu saudara-saudara. Supaya apa? Pulang mereka ingat lagunya. Salah satu lagunya begini. Kami keluarga yang mengasihi Tuhan. Kami keluarga yang serupa dengan Yesus. Kami melayani Tuhan bergandeng tangan,
berdoa bersama-sama satu hati. Kami saling mengasihi, kami saling mendoakan, kami sabar dalam segala hal. Sabar. Penuh pengharapan, kami bersuka cita, penuh damai sejahtera, sebab Tuhan ada dalam keluargaku, sebab Tuhan memimpin keluargaku. Jika keluarga ada Allah di dalamnya, jika keluarga mengalami suasana sorga, jika keluarga kuat dalam iman, waduh, apalagi yang ditakutkan di bumi ini. Gak ada. Tapi syaratnya harus seperti lagu ini. Kami keluarga yang mengasihi Tuhan. Nomor satu harus mengasihi Tuhan. Istri kalau nggak mengasihi Tuhan, suami nggak mengasihi Tuhan, boro-boro bisa mengasihi anak. Gak bisa. Apalagi mengasihi pembantu, mengasihi anjingnya. Gak bisa. Kan kita ngurus anjing juga, ada kucing juga di situ. Gak bisa, saudara. Kami keluarga yang mengasihi Tuhan. Kami keluarga yang serupa dengan Yesus. Nadanya Mandarin sih. Serupa dengan Yesus. Jadi istri mau serupa dengan Yesus, rela diubah. Kalau suka marah-marah, enggak serupa dengan Yesus, serupa. Kalau tidak sabar, ayo serupa. Suka ngambek-ngambek, 3 hari 3 malam ngambek, enggak tidur sama-sama, enggak serupa, ayo serupa. Serupa dengan Yesus, kami melayani Tuhan. Kalau tidak mengasihi Tuhan dan tidak serupa dengan Kristus, jangan coba-coba melayani Tuhan. Sebab akan jadi batu sandungan. Ada banyak pendeta tidak mengasihi Tuhan. Ada banyak pendeta saudara-saudara tidak melayani, tidak serupa dengan Kristus. Sulit untuk bisa melayani Tuhan. Apalagi bergandeng tangan, berdoa bersama. Kami saling mengasihi, kami saling mendoakan, kami sabar dalam segala hal, penuh pengharapan. Kita harus sabar, saudara. Istri yang gak sabar, suami harus sabar. Suami gak sabar, istri harus sabar. Gantian. Kalau kita sedang banyak masalah, bisa salah satu tidak sabar. Tapi yang lain harus sabar. Pada saat suami istri terlihat sabar, anak-anak juga sabar. Makanya dikasih nama Sabar Simanjuntak, Sabar Nababan, dan yang lain-lain. Manfaat mesbah keluarga yang keempat, menjalin komunikasi yang terbuka. Saya heran, mengapa suami istri bisa ribut? Jarang ngobrol dari hati ke hati, itu masalahnya. Kenapa anak bisa melawan orang tua? Jarang ngobrol, jarang meletakkan tangan, jarang saling mendoakan. Tidak ada komunikasi terbuka di situ. Coba pada saat kita mesbah keluarga, nah malam ini kita mau berdoa, papa mau berdoa buat kamu. Kamu punya masalah apa yang papa harus doakan? Papa, saya stres di sekolah, Pak. Karena gurunya galak, oh gitu. Jadi kita tahu masalah anak. Kita tanya sama istri kita, Mam, papa mau berdoa buat mami, apa masalah mami yang perlu didoakan? Dalam mesbah keluarga lah, ada keterbukaan. Ulang istri di mana, suami di mana? Istri berdoa sendiri, suami berdoa sendiri. Anak berdoa sendiri. Cuma tidur. Mana bisa kita mengajarkan anak sukses dalam berdoa, wong kita nggak pernah ajarkan berdoa. Satu ketika anak saya kan baca Alkitab. Dia punya program baca Alkitab sendiri dan punya program baca Alkitab bersama dalam mesbah keluarga. Anak saya mengalami kesalahan waktu itu. Saya sudah tegur tapi tidak mau. Saya tegur tidak mau. Akhirnya saya berkata, Koko sama Given papi hukum. Papi disiplin. Caranya gimana? Berdoa. Minta ampun sama Tuhan.
1 jam kamu berdoa. Jadi 1 jam mereka berdoa. Di sini Josia, di tengah saya, di sini Given. Saya tidak bisa menghukum anak saya berdoa 1 jam. Berdoa 1 jam. Saya sendiri sedang main bola. Gak bisa. Saya berlutut di situ 1 jam bersama dengan anak saya. Saya menangis mendoakan. Dia berdoa sama-sama. Pernah saya mendisiplin anak saya berdoa. Biasanya kita baca Alkitab itu dalam mesbah keluarga 1 pasal sampai 3 pasal. Kalau itu berurutan tidak boleh dipisah. Jadi 3 pasal kita baca lalu kita bahas, ngobrol bersama dengan Josia, Josh Griffin. Ya, saudara. Satu kali dia salah, tidak hidup disiplin. Saya disiplin. Kamu sekarang baca Alkitabnya bukan 3 pasal. Kamu bacanya 10 pasal malam ini. Wah tapi sudah malam besok mau sekolah. 10 pasal. Kamu main game bisa 2-3 jam. Masa baca Alkitab tidak bisa? Ayo baca Alkitab. Papa temenin. Jadi saya berlutut, saya baca Alkitab. Josia kiri, kanan, mereka baca Alkitab. Sesuai dengan ukuran dan kemampuan saya, dengan tidak terlalu cepat baca. Waktu itu saya selesai sudah 15 pasal. Saya nanya sama Josia, Josia sudah sampai mana? Sudah 10 pasal? Enggak Pi, sudah 13 pasal. Jadi dia sudah 13 pasal. Kenapa kamu enggak berhenti? Habis papi belum berhenti. Given berapa? 11 pasal Pi. Jadi sudah melewati 10 pasal. Sudahlah kita tidur. Ayo kita saling mendoakan. Dia mengampuni saya mengampuni dia, saling mendoakan. Kita tidur dengan nyenyak. Kalau kita tidak mengajarkan anak kita baca Alkitab, bagaimana mereka baca Alkitab? Kita lebih senang mereka pintar matematika, fisika, kimia. Padahal matematika, fisika, kimia tidak akan membawa mereka masuk dalam kerajaan Allah atau hidup kekal. Tapi firman Allah membuka mereka masuk hidup kekal. Disinilah ada komunikasi terbuka. Persoalan-persoalan bisa dibahas, masalah bisa dibahas. Ada keterbukaan. Dan di sini juga dalam mesbah keluarga ada saling membangun, ada saling kepedulian. Pada saat anak saya mengalami kesulitan, saya ikut menangis. Saat saya sakit, Josia dan Given meletakkan tangan. Ada kepedulian. Istri saya mendoakan. Kami mendoakan, saling mendoakan. Kebiasaan keluarga saya itu bukan karena ada khotbah ini, saudara-saudara. Kita bangun mesbah keluarga. Dari sejak SMP kelas 2, saya mencetuskan untuk mesbah keluarga di keluarga Yochunwa, di keluarga papa saya. Siapa anggotanya? Saya, cici saya, dengan mama saya. Yang lain mau enggak? Enggak ada yang mau. Tapi kami berdoa bertiga itu. Bertiga. Lalu nambah 1 cucu mama. Enggak ngerti apa-apa, pokoknya duduk aja di situ. Kita baca, kita berdoa. Ya. Tapi selanjutnya bertambah-tambah. Sampai sekarang 76 orang. Jadi ada mesbah. Harus ada kepedulian. Siapa yang peduli keluarga kita? Siapa yang peduli anak kita? Siapa peduli suami kita? Siapa yang peduli saudara-saudara? Menantu kita, kalau bukan kita. Dan ini kepedulian bisa terlihat saat saling mendoakan, saling membangun, saling menasehati, saling menguatkan, saling menopang, saling saudara-saudara mengerti, saling terbuka. Wow, hebat keluarga seperti ini. Enggak ada yang tersembunyi. Satu ketika ada suami istri konseling, dia ribut dengan suaminya. Gara-gara sederhana sekali, cuman memberkati orang saja, jadi marah. Memberkati orang juga bukan orang luar lagi, orang dalam. Suaminya kirim uang sama mama papahnya, memberkati mama papahnya. Jadi lu nggak bilang sama gua, itu, saudara. Nah duit gua kata suaminya, emang duit gua juga kan? Ribut saudara-saudara. Gara-gara apa itu? Tidak keterbukaan. Ayo terbuka. Tiga minggu yang lalu ada keluarga kami kekurangan uang 150 juta. Pinjem bisa enggak? Pin 50 juta, banyak amat. Saya berkata untuk apa?
Iya, anaknya sekolah di luar negeri jadi butuh mendadak. Bukan gak punya uang, tapi membutuhkan uang seperti itu mendadak agak sulit. Bisa saling membantu enggak? Kita komunikasi, saya langsung telepon istri saya. Mam, ini Koko sedang membutuhkan uang, anaknya ada di Korea dan ini sulit sekali. Kalau kita tidak bantu bagaimana? Pi jangan panik dulu, ayo kita hubungi keluarga yang lain. Keluarga yang lain kumpul, cukup saudara-saudara. Enggak sulit. Kenapa? Ada keterbukaan. Jangankan keluarga besar seperti keluarga kami. Cici, ende, iya begitu ya. Kakak-kakak gitu. Ada 11 saudara-saudara. Ini kita 2 orang aja nih berunding susah banget. Suami istri aja udah susah banget. Bagaimana? 76 orang. Kita mau retreat bulan Oktober keluarga. Keluarga Yo. 76 orang. Harus ada pelopornya. Mereka pertanyaan mereka waktu pencetusan retreat itu. Siapa yang bayar vilanya? Langsung pertanyaannya langsung duit ujungnya. Saya bilang, saya gak usah takut. Makannya gimana? Kita urus sama-sama. Sedikit demi sedikit bisa kok. Mobilnya gimana? Tenang kita sewa. Atau seluruh keluarga beberapa punya mobil kok. Saling nebeng supaya lebih akrab. Kan enak kan? Kenapa saya mencetuskan retreat keluarga Ratu Edo, retreat keluarga Yo Chunwa ya? Karena saya berpikir begini, kalau bukan kita saudara-saudara siapa lagi? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, saya ngebangun orang aja tiap hari. Lihat tuh di seminari, dari Senin sampai Jumat, saya terus khotbahin mereka, ajar mereka. Siapa itu? Orang lain saudara-saudara. Saudara bukan, tetangga bukan, apa bukan sebenarnya begitu kalau dipikir. Ada hubungan darah juga enggak, tapi nangis-nangis mencucurkan air mata saya. Di gereja, siang malam pagi petang tuh saya di gereja. Saudara sampai tidak tidur-tidur kadang-kadang malam-malam saudara-saudara. Karena ada yang besuk, ada yang ini, ada yang mati, ada yang itu. Saudara-saudara, waduh itu. Keluarga sendiri masa gak peduli? Wah gak bisa saya bilang, ini salah nih banyaknya hidup. Saya cetuskan itu bersama dengan istri saya. Pokoknya habis-habisan lah, bodo amat gak apa-apa untuk kemuliaan Tuhan. Tidak bisa saudara, kalau bukan kita yang membangun, yang peduli, siapa lagi? Tapi sedemikian pun banyak, beberapa jatuh, beberapa luka, beberapa sulit saudara-saudara. Ada banyak tantangan, tidak pernah ada kemajuan tanpa tantangan. Tapi harus maju saudara-saudara. Saya yakin nih, beberapa dari kita yang gak punya anggota, gak punya mesbah keluarga, suaminya ajak begini. Mi, kita doa ya. Berdoa ya. Diketawain. Terus berdoa juga cekik-cekik. Suaminya letakkan tangan. Geli. Iya, pertama-pertama mungkin begitu. Tapi saudara harus terus berani. Suami harus gentle. Ya, papa doakan. Dari papa ada berkat. Karena Tuhan menyuruh demikian. Diberkatilah engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberkati engkau dengan kasih karunia. Terus berdoa. Itu istrinya liatin, cekik, gak apa-apa, lanjut aja. Tapi lama-lama juga gak terus tertawa dia, gak terus tersenyum. Saling mendukung. Pasti ada suasana ilahi, ada damai sejahtera. Klik berikutnya Pak. Jangan takut, tidak sampai jam 12 kok ini. Lalu saudara berkata, Pak Apin, jadi bagaimana supaya saya bisa membangun keluarga? Mulainya dari mana? Apa yang harus saya rencanakan? Lihat, membangun mesbah keluarga melibatkan kerjasama, partisipasi dari setiap anggota keluarga yang memerlukan pengabdian, pengorbanan pribadi. Memerlukan pengabdian dan pengorbanan. Memang pengorbanan waktu, kesibukan. Kita mengumpulkan 11 keluarga besar untuk mesbah keluarga besar, saudara-saudara. Sulit sekali, waktunya kadang-kadang tidak cocok. Tapi jangan nunggu cocok semua. Sebab sulit. Maju saja. Maka dalam keluarga kecil saja, saudara-saudara, kita tanya anak kita, nah, kamu setujunya jusnya waktunya jam berapa? Yang tepat dan nyaman. Sama istri saya rundingkan. Ya. Istri saya berkata 8:30, Pi. 8:30 supaya setengah jam atau 45 menit. Jadi jam 9, 15 menit mereka sudah siap tidur.
Kita memang sebelumnya sudah siap. Sudah ganti pakaian tidur dan sebagainya. Itu yang nyaman. Bolehlah itu. Tapi rencanakan isi acaranya apa? Baca Alkitab, berdoa, baca Alkitab yang sederhana begitu. Yang kami lakukan sederhana, setiap hari baca Alkitab, setelah itu dijelaskan dikit. Apa yang mampu kita jelaskan, lalu minta pendapat anak-anak. Saya minta pendapat Josia, Griffin, istri saya. Lalu kita simpulkan, kita saling mendoakan. Tanya kesulitan apa, yang perlu didoakan apa. Lalu kita saling mendoakan, doa berkat. Lalu tidur, sederhana saja saudara-saudara. Rencanakan acaranya yang paling baik. Jangan terlalu lama. Josia Josh Griffin berdoa bergandeng tangan dari sejak bayi kita. Bayi kan dia tidur gini. Tetap gandeng tangan bersama dengan saya dengan Ibu Anita. Gandeng tangan. Ngerti enggak? Bodoh amat. Enggak ngerti. Pokoknya kita berdoa aja. Setelah gede agak bisa duduk dia miring-miring begitu. Miring-miring. Begitu miring-miring. Enggak apa-apa. Tapi 10 menit aja saudara. Doa mesbah keluarganya hanya 10 menit bersama Josia Josh Griffin. Waktu itu masih 1-2 tahun. 10 menit saja 15 menit. Setelah itu saya membangun mesbah keluarga bersama dengan istri saya dengan waktu yang berbeda. Tapi dengan mereka hanya 10-15 menit atau 7 menit saja. Ya. Tapi setelah besar sekarang 1 jam mereka kuat. Berdebat malah sekarang. Josia Josh Griffin sudah kritis. Mereka berdebat. Kenapa bisa begitu Pi? Nih, jadi dijelaskan. Mereka dapat penjelasan tentang doktrin. Mereka mendapat penjelasan tentang kekristenan. Mereka mendapat penjelasan tentang Allah Tritunggal. Dari mana? Jangan dari mulut orang. Jangan sampai orang dari agama lain nanya kepada anak-anak saudara. Kok Allah lu 3? Lalu anak kita bingung. Iya ya kenapa 3? Lalu bimbang mereka tidak mau ke gereja lagi. Karena tidak ada yang menjelaskan mereka tentang Allah Tritunggal. Tapi kalau saudara seorang ayah, saudara belajar bagaimana menjelaskan secara baik. Anak saudara ngerti. Anak saudara ngerti. Anak saudara memahami itu. Maka dia bisa jawab dengan baik. Kenapa? Karena saudara ada mesbah keluarga. Bahkan di mesbah keluarga itulah mereka bertanya saat mereka tidak mengerti. Papi, teman saya nanya begini-begini. Kira-kira bagaimana? Jadi kita bisa jelaskan saat di mesbah keluarga. Disinilah keterbukaan, suasana ilahi, pertumbuhan iman, saudara-saudara. Kehadiran Allah, saling membangun, saling menguatkan, bisa terjalin saudara. Tapi jangan terlalu lama, sampai anak kita sudah bosan. Yang lain sudah bosan, marah begitu. Jangan, kesepakatan saudara. Tapi kalau suasananya cukup bagus, sudah terlalu lebih lama, dikit mereka lebih senang. Tergantung pertumbuhan iman keluarga masing-masing. Klik berikutnya. Siapa yang harus berinisiatif membangun mesbah keluarga? Mesbah keluarga harus terlebih dahulu berakal dari para orang tua sebetulnya. Tapi saya tidak mengatakan harus orang tua. Buktinya di keluarga kami, saya pencetusnya bersama dengan cici saya. Mengapa? Karena papa mama belum percaya waktu itu. Jadi siapa dulu yang percaya, disitulah yang membangun mesbah dulu. Dialah pelopornya. Saudara, seorang ayah sebagai kepala keluarga sebetulnya yang harus mengambil inisiatif untuk merencanakan atau memupuk mesbah keluarga. Seorang ayah ya. Tapi kalau ayahnya tukang minum, tukang copet, hidup tidak benar, saudara tunggu. Tunggu dia membangun mesbah keluarga, kiamat. Istri harus, kalau istri takut Tuhan. Kalau istri nggak takut Tuhan atau mama papa nggak takut Tuhan, anak jadi pelopor. Anak tidak takut Tuhan juga, pembantu. Masa anjing nanti selanjutnya? Harus saudara dipupuk. Karena disinilah kehadiran Allah nyata. Klik berikutnya. Tapi ada tantangan Pak dalam membangun mesbah keluarga. Jelas. Pertama tantangan paling besar, terlalu sibuk. Kita sering berkata sama istrinya, Mam kita berdoa, aduh mama lagi ngerjain ini Pak. Tunda dulu Ma, nanti bisa itu. Kalau setuju ayo bisa. Atau nanti 15 menit lagi ya Pak, kita mau, oh iya oke.
Tapi jangan terlalu sibuk. Biasanya orang terlalu sibuk. Dan semakin sibuk, semakin jauh dari Tuhan. Semakin sibuk saudara, semakin tidak tentram dan harmonis keluarga kita. Semakin sibuk, semakin amburadul keluarga kita. Maka saudara sesibuk-sibuknya saudara sempat makan kan? Sesibuk-sibuknya saudara sempat nonton TV kan? Nah kalau nonton TV aja, makan aja, punya waktu, mengapa baca Alkitab bersama dengan keluarga? Suami ajak istri, anak-anak, walaupun hitam-hitam ini. Membangun mesbah keluarga. Kesibukan kita bisa kita atur kok semua. Yang kedua, jangan meremehkan pentingnya mesbah keluarga. Banyak orang meremehkan. Yang dilakukan Nuh saat mereka terlepas dari badai, dari air bah itu. Mereka tidak berkata, hore terlepas, lalu goyang-goyang, lalu goyang dompet, mereka nyanyi-nyanyi. Enggak. Yang pertama mereka lakukan, bangun mesbah keluarga kok. Mereka lihat, itu yang paling penting. Apa yang paling penting dalam hidup saudara? Bangun hubungan suami istri, ajak berdoa bersama. Di situ ada kehadiran Allah, makanya penting. Di situ ada suasana ilahi, makanya penting. Di situ ada kekuatan dalam iman dan kerohanian. Di situ penting. Di situ ada komunikasi terbuka. Di situ penting. Di situ ada saling membangun dan menguatkan. Di situ penting. Yang ketiga nih, hambatan besar yang ketiga. Banyak orang-orang tua yang tidak bertanggung jawab. Sedikit sekali menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Saya berkata begini, tanggung jawab generasi itu tanggung jawab siapa? Masa depan anak kita tanggung jawab siapa? Kalau mereka takut Tuhan atau tidak takut Tuhan, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita saudara. Tapi sedikit orang-orang tua yang mau mengambil tanggung jawab. Saya ketemu anak-anak, anak-anak kecil masih kecil sudah nakal. Ambil batu lempar mobil mewah orang. Bolong. Pula. Saya pikir generasi masih usia 10 tahun, 8 tahun aja begitu berani untuk pecahin kaca mobil orang. Ada untungnya juga enggak. Cuman ngedenger prak doang mereka senang. Saya heran, ngambil apa-apa juga enggak dilihatin kok. Mereka lari-lari, saling kejar, tonjok kiri karena pukulin. Aduh preman habis. Terus siapa yang bertanggung jawab atas anak-anak itu? Yayasan sosial? Enggak, kita keluarga bertanggung jawab. Klik berikutnya Pak. Kesimpulan kecil, kesimpulan sedang, kesimpulan besar. Artinya apa? Ayo kadang-kadang kita saudara-saudara untuk membangun mesbah keluarga kecil dulu niatnya. Tapi kalau terus-menerus jadi besar saudara-saudara bertumbuh. Artinya apa? Ayo mulai dari kesederhanaan apa yang kita bisa lakukan. Yang pertama, gereja dan keluarga harus sama-sama berkarya. Tidak bisa saudara-saudara, hanya gereja aja ngotot. Pendeta khotbah jungkil balik sampai ngele-ngele lidah. Jemaatnya sudah dikhotbahkan gak pernah praktekan, gak pernah berdoa, gak pernah baca Alkitab. Pendeta sampai gila. Ayo keluarga dong, bersama-sama berkarya. Jangan gereja saja. Gereja lihat sudah bangun SPY, bangun SPK, udah ESC, Dulos Camp. Gereja sampai muter terus otaknya. Supaya apa? Ada program-program. Tapi itu pendetanya cepat tua dan cepat meninggal. Banyak pendeta sekarang stroke kan? Mikirin jemaatnya. Jemaatnya sendiri, keluarganya. Gak pernah baca Alkitab. Gak pernah membangun. Gak pernah nonton TV aja film India. Ini. Sambil kelilingin pohon-pohon. Terus pengen jadi orang hebat. Aduh kiamat. Lalu kapan Pak? Yo sekarang, mulai sekarang. Membangun mesbah keluarga. Sekarang. Bilang. Sekarang. Hari ini. Malam nanti kumpulkan. Istrimu, anakmu. Kumpulkan. Jangan istri orang lain. Istrimu dan anak-anakmu. Itu kan tanggung jawab.
Kita, istri orang lain tanggung jawab istri suaminya lah. Kita kumpulkan, kita berdoa, letakkan tangan atas istri kita. Supaya ngomongnya jangan salah. Tunduk ya, jadi istri yang tunduk ya, bukan begitu. Ayo saling berdoa. Mam, papa pun tidak sempurna. Mama doakan papa. Selama ini papa tidak menjadi suami yang baik. Tolong doakan supaya jadi suami yang baik. Nah, papa belum jadi papa yang baik buat kalian anak-anak papa. Tolong doakan. Tunggu kapan lagi? Tunggu kapan lagi? Nunggu tua. Anak-anak kumpul. Kita mau berdoa, dijorokin aja. Jatuh. Sekarang anak kita masih bisa dikendalikan. Duduk nak. Duduk. Supaya kita berdoa bersama. Masih bisa diatur. Nah udah gede-gede dikeplak kepala kita. Mulai sekarang membangun mesbah keluarga. Yang ketiga, ayo. Orang tua menjadi teladan, menjadi pelopor. Jadi pelopor. Kita orang tua yang sudah Kristen jadi pelopor. Tapi kalau kita anak yang sudah jadi Kristen, jadi pelopor. Kalau kita menantu yang sudah jadi Kristen, jadi pelopor. Jangan nunggu siapapun untuk menjadi orang Kristen yang hebat. Mulai dari kita. Mulai dari kita. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Pemusik silahkan maju ke depan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib.